Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah teman-teman, ini aku dia belanja di Mang Sayur. Berhubung harga bahan pangan lagi mahal gitu ya, jadi aku belanja dan food prepnya secukupnya aja ya. Lagian ini juga udah hari tanggung gitu, udah hari Kamis. Jadi nanti menuju weekend tuh cuman tinggal berapa hari lagi tuh ya, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Jadi memang aku belanjanya ya secukupnya aja, karena memang di Mang Sayur itu kan juga bahan pangan atau bahan makanan yang dibawa agak terbatas ya teman-teman. Jadi di sini disesuaikan aja. Lagi pula kayak bumbu-bumbu tuh masih ada di rumah. Jadi di sini tuh aku juga udah agak kesiangan nih. Jadi kayak yang terakhiran gitu. Ibu-ibu tuh biasanya tuh udah pada belanja gasik gitu di pagi harinya. Tapi meskipun belanja secukupnya, ya ini juga upaya untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari ya, dimana memang saat bahan pokok sedang menjulang tinggi, terutama bumbu-bumbu, kita sebagai ibu rumah tangga dituntut untuk bisa mengatur budget belanja kita supaya tetap cukup, apalagi yang budget belanjanya minim seperti aku. Oke, di sini aku bongkar belanjaan aku. Yang pertama ada jukut atau selada air. Ini tuh dari kemarin-kemarin suami minta beli ini ya, selada air atau jukut gitu, karena lihat di TikTok atau di mana gitu katanya tuh jukut ini digoreng atau selada air ini digoreng. Aku nggak pernah atau belum pernah ngerasain sih ya. Jadi nanti mau eksperimen. Terus ada kacang panjang, ada tempe, ada melinjo atau kulit melinjo, tomat lagi murah segitu 2.000, dan ada jamur tiram, tapi jamur tiramnya udah aku pakai separuh buat bikin jamur crispy pagi hari. Lalu juga aku ada beli dada ayam, udah aku cuci ya. Terus ini tuh ikan kembung yang belum aku olah teman-teman. Dan terakhir ada semangka. Jadi total belanjaan aku tuh segini 30.000 tanpa ikan kembung ya. Karena ikan kembungnya tuh sisaan dari belanja kemarin-kemarinnya gitu. Jadi mungkin ini bisa sampai weekend, karena biasanya tuh ke hari minggunya aku nggak masak ya, kalau misal diajak suami pergi keluar gitu, atau masak sekali pas malamnya. Nah ini mau sekalian aku siangin ya teman-teman, si jukut atau selada airnya. Nah berhubung memang akhir-akhir ini tuh kadang-kadang aku masaknya tuh kan tetap ya 2 kali, pagi hari buat sarapan atau bekal suami, terus juga sore hari. Nah biasanya kalau aku stok ikan kayak gini, aku masaknya tuh siang hari. Jadi ketika kayak aku dimakan buat sendiri ya, berhubung suami aku tuh agak kurang suka sama ikan. Tapi tuh memang beberapa hari ini pagi hari tuh kayak nggak pengen makan nasi gitu loh. Jadi kayak ngemil roti atau pisang goreng bareng kopi aja tuh udah kenyang. Jadi nanti makan siangnya di jam 11 siang dengan menu masakan paginya gitu. Jadi nanti siangnya tuh aku nggak masak lagi karena masih makan menu sarapan ya, sarapan yang aku makan di siang hari. Terus nanti masak lagi tuh sore hari, otomatis sore harinya juga aku bakalan masak yang bukan ikan lagi, karena sekali lagi tuh suami aku agak kurang suka, bukan agak lagi, memang kurang suka sama ikan. Jadi itu tuh si ikan kembungnya kayak nganggur berhari-hari di freezer. Tapi nantilah mudah-mudahan weekend gitu ya, kalau ada waktu senggang aku mau masak gitu, pengen digoreng terus kayak aku santenin gitu, kayaknya enak deh. Untuk budget belanja mingguan ini sebenarnya juga masih sama ya teman-teman, 150.000 per minggu. Cuman ya gini nih, sekarang aku mengakalinya belanjanya tuh seperlunya, sehabisnya barang bahan makanan di rumah, terus sesuai dengan selera ya, yang mau dimasak itu apa gitu. Terus untuk berapa harinya ya tergantung juga sih, karena kadang-kadang sesuai dengan bahan makanan yang dibawa Mang Sayur, terus sesuaikan juga dengan kayak pengen masak berapa hari nih, karena kan kadang terlalu banyak food prep juga aku kadang suka mager. Terus juga disesuaikan juga dengan selera ya pastinya, karena si Mang Sayur itu kan ngidernya tiap hari, jadi bisa belanja kapan aja. Oh ya, dan ini tuh ada kulit melinjo, aku beli sebungkus aja karena yang ini yang suka juga cuma aku gitu. Suami aku agak kurang suka, padahal ini mah enak ditumis gitu, pedas, dicampurin tempe. Oke, aku food prepnya segini aja ya teman-teman, sebentar, karena memang kan nggak banyak belanjaan aku kali ini. Paling ini stokan cuma buat weekend ya, paling nambah-nambah nanti beli telur lah, karena stokan telur di rumah aku habis. Terus ini beberapa juga nggak aku keluarin dari plastiknya.
Seperti ini, udah aku rapihin, totalnya 30.000 belanjaan kali ini. Ikan kembungnya masih utuh. Sebenarnya kalau pasangan kita nggak picky eaters itu mungkin lebih enak ya memasaknya gitu, karena bisa makan apa aja. Tapi ya kembali lagi, yang namanya orang itu kan seleranya berbeda-beda. Kemarin juga ada yang komen gitu, Mbak Yuyun, katanya kalau di rumah tangga aku kebalikannya. Katanya tuh Mbak Yuyun yang agak kurang suka ikan gitu ya, lebih suka makanan simple kayak telur, ayam gitu. Oh ya, meskipun ini food prep-nya sedikit, tapi tetap aku rapihin ya teman-teman. Terus aku hari ini nggak beli bumbu karena stokan bawang, stokan cabai masih ada. Jadi alhamdulillah. Nah, harga bawang, cabai gitu perbumbuan yang lagi mahal, kalau bisa hemat irit gitu mah agak lumayan lega ya. Karena juga pemakaiannya aku tuh kan cuma berdua, jadi nggak terlalu yang boros-boros amat. Nah, ini mulai aku tutup seafood kontainernya, terus aku simpan dalam kulkas, kecuali si selada air atau jukutnya itu aku biarin aja, tapi nanti aku cuci karena tuh sorenya mau aku goreng, tapi kata suami aku nunggu dia pulang kerja aja. Oke, seperti ini. Kalau tempe, tahu tuh stokannya kayak nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Terus untuk buahnya itu selalu aku stok yang ecer aja ya, jadi disesuaikan dengan budget anggaran belanjanya, jadi bisa nyempil apa gitu. Berhubung tuh masih ada rambutan yang udah aku kupas juga di kulkas. Mohon maaf ya teman-teman kalau kulkas aku agak berantakan, belum sempet kayak merapihkan lagi. Ini juga masih ada sisa-sisaan bahan makanan gitu, kayak ada kol, wortel, oyong, timun, jadi lumayan masih aman, kecuali telur ya, habis stokannya, mungkin nanti mau beli lagi deh. Kemarin-kemarin ada yang nanya merek kulkas aku apa, jadi itu merek Sharp ya teman-teman, tapi memang aku milih yang tanpa motif gitu, jadi polosan aja, warnanya hitam. Dan itu kulkasnya tuh pintunya kayak cermin gitu, jadi bisa buat ngaca. Karena mungkin polos juga gitu ya, jadi kayak tempered glass gitu, bukan yang plastik gitu ya teman-teman materialnya, jadi kayak apa ya, kayak akrilik gitu, kayak cermin gitulah. Oke, lanjut di sore harinya. Ini aku ada beberapa pakaian yang harus aku lipat, harus aku rapihkan, karena pagi harinya tuh aku nyuci banyak bener. Dan mengenai pakaian ini tuh ada komen dari Mbak Anggi deh, kalau nggak salah. Mbak Anggi tuh komen kayak gini, Mbak Dama, minimalis di pakaian itu udah sejak dari dulu atau sekarang-sekarang ini gitu, karena juga katanya Mbak Anggi mulai menerapkan hidup minimalis, tapi kok pakaiannya kayak banyak terus gitu, nggak habis-habis padahal udah di declutter. Jadi aku jawab di sini ya, untuk Mbak Anggi dan teman-teman di sana. Hidup minimalis juga itu udah aku dengar dari sebelum aku membuat konten di YouTube ya. Jadi kayak dari dulu gitu suka aja. Terus dari hidup minimalis itu kan banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama hidup dengan secukupnya. Nah, sebenarnya untuk pakaian ini dulu aku memang juga tidak memiliki banyak. Faktornya adalah karena memang tidak ada uangnya gitu untuk membeli pakaian-pakaian yang aku pengen. Jadi itu ya kayak punya pakaian bener-bener secukupnya, karena belinya pun waktu dulu itu kayak pas lebaran aja gitu, kayak pas punya uang aja. Tapi semakin kesini malah justru gaya hidup tersebut membuat aku terbiasa dengan pakaian-pakaian yang seadanya, sehingga pas aku mempelajari hidup minimalis lebih dalam, bahwa banyak sekali manfaat tentang secukupnya barang yang kita punya, atau less is more, itu memang memberikan dampak manfaat yang sangat banyak buat aku pribadi ya, terutama. Jadi kalau khususnya pakaian, aku memiliki secukupnya itu, nanti di lemari itu nggak ada pakaian yang nganggur, yang mungkin dalam beberapa jangka waktu tertentu tidak terpakai. Jadi alhasil tuh aku kayak lebih selektif juga dalam membeli pakaiannya. Ketika aku udah bisa memiliki budget nih untuk beli pakaian, aku akan selektif banget. Kayak misalnya dalam membeli pakaian aku akan memperhatikan materialnya yang nyaman aku pakai, yang bahannya adem, terus juga yang cuttingannya itu lebih simple, karena menurut aku pakaian dengan cuttingan simple itu akan lebih nyaman juga dipakai, akan mudah dirawat juga, seperti saat dicuci atau disetrika gitu. Jadinya tuh membuat aku nggak mager atau nggak males dalam merawat pakaian yang aku punya.
Terus juga semakin selektif juga dalam pemilihan warna, karena tidak semua warna itu masuk dalam ton warna kulit aku ya teman-teman. Mungkin kalau ada beberapa orang yang warna kulitnya putih gitu ya, jadi pakai pakaian warna apapun itu bisa masuk, tapi kan berhubung di sini juga ton warna kulit aku tuh agak kurang putih gitu ya, jadi di sini juga aku perhatikan untuk warna dalam pakaian yang aku beli supaya ketika pembelian pakaiannya nanti itu aku nggak nyesel gitu, dan jadi tuh setiap pakaian yang aku punya menjadi favorit. Jadi akan kepake semuanya, terutama dalam material juga ya, ini yang sangat penting sih, karena dengan pakaian yang lebih adem itu akan membuat kita nyaman, sehingga pakaian yang kita punya pun akan berkali-kali kita pakai. Jadi kan kadang ada tuh ya, suka orang tuh beli pakaian mungkin lagi ngetren atau modelnya lagi kekinian, tapi tanpa memperhatikan bahan atau materialnya, kadang-kadang agak kurang nyaman dipakai gitu ya, agak sumuk gitu, atau mungkin cuttingannya terlalu unik gitu ya. Jadinya tuh pas dipakai lagi ngetren bagus, tapi agak kurang nyaman karena materialnya kurang adem. Terus dalam perawatannya tuh males gitu karena terlalu banyak aksen dalam pakaiannya. Nah, dengan hidup minimalis ini meminimalisir aku juga dalam menseleksi pakaian-pakaian yang aku punya dan juga pakaian-pakaian yang akan aku beli. Jadi lebih sederhana gitu. Aku hanya memperhatikan 4 faktor biasanya ya. 1, yang harganya tetap terjangkau tapi berkualitas. Terus juga cuttingannya simple atau modelnya simple, warnanya yang masuk dalam ton warna kulit aku, dan yang paling penting adalah bahan atau materialnya yang nyaman dipakai atau adem, karena bahan yang adem itu tidak hanya nyaman dipakai tapi juga nyaman dalam merawatnya, dalam mencuci dan menyetrikanya. Nah, oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Jadi itu jawaban aku juga ya Mbak Anggi. Semoga bermanfaat. Oh ya, aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video ini. Insya Allah kita ketemu di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, bye.